Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yaitu besar-besarnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kira-kira tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu kemenangan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta putra ila yaumil qiyamah. Yang belum hormati dan yang belum muliakan para pecinta pengajian majelis taklim Langgar Nurul Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita akan membicarakan daripada masalah kajian fikih, yakni mengenai daripada masalah rukun-rukun salat. Kalau di minggu yang telah lalu kita telah membahas daripada masalah rukun salat mengenai daripada rukun qauli, di mana rukun qauli ini adalah termasuk daripada rukun yang wajib kita ketahui dan tidak dapat kita tinggalkan. Arti rukun qauli yang telah dahulu sebutkan adalah bahwasanya bagi si musalli itu wajib melapaskan sekira-kira ia memperdengarkan bacaannya itu pada dirinya. Artinya setidaknya punya serongan bagi yang memiliki telinga pendengaran yang normal. Orangnya tutulian atau tuli, nah kemungkinan itu ada keringanan. Mural tuli kan kalian juga yang berikut menjadi kerawat kalau tuli, dibalik itu tulian bahan masuk baru ada alih yang mana. Dan artinya tuh ada kecualiannya ya kalau lah. Jadi ingat kemarin yang rukun qauli kemarin kan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga kemudian membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima kemarin adalah mengucapkan daripada salam yang pertama. Dan itu sudah ulun praktekkan, sudah ulun contohkan, tinggal bagian saja lagi. Ibaratnya anak menggawitnya ada masalah yang penting sudah ulun sampaikan ya Allah. Kemudian masuk di bagian rukun yang kedua yaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ini artinya adalah gerak perbuatan kita. Nah, gerak-gerik kita. Bila mana seseorang itu bergerak ketikanya sembahyang bergerak sampai 3 kali berturut-turut, maka akan batallah sembahyang orang tersebut. Artinya berturut-turut itu umpamanya dia menjumpai sini, menjumpai sini, dari sini nggak pulang. Nah itu batalannya. Tapi umpamanya yang
Bagaruk umpamanya lah di pipi umpamanya gatalnya. Yang tahan dia kan kayak ini. Lalu kan bagaruk, bulu orang atau garuk ini kan. Dia bulu orang ada apa nih? Asal bertarus sehingga. Nah itu kan itu lah, ini kita tahan, garuk apa? Ini artinya walaupun ibaratnya racap panunya berapa? Lain yang pindah-pindah tadi. Kalau yang pindah-pindah, jelas itu sudah membatalkan dengan sembahyang kita. Masuk ketika kita mau masuk di bagian sab, di sab yang kosong, maka itu ada gerak-geriknya. Banyak ini betis kita, maju dulu, penting. Yang bagaimana? Ya dulu, maju pulang jangan masuk ke itu kayaknya ada apa? Apa ini itu praktek itu langsung kata juga ada apa? Kalau dia sekali gerak aja, tapi mana langsung dia kita meluncat gitu namanya. Nah ini kenapa? Langsung kata oleh itu tuh bergerak langsung berarti anggota tubuh kita. Nah jadi kita jaga betullah rukun fi'li. Dan rukun fi'li ini terbagi dalam 6 pembagian. Yang pertama ketika qiyam itu artinya ketika kita berdiri. Maka di dalam kita berdiri itu betul-betul berdiri betul, jangan betul-betul mengurangi betul-betul tegak awaknya. Ada orang bungkuk umpamanya bisa berdiri kan awas itu cara pengen awak. Artinya ketika sembahyang itu, ketika kita memulai dengan sembahyang, jangan sampai awak kita tuh kayak digoyang angin. Ya, ada kalau kenyamanan jadi berdiri. Terus Allahu Akbar berdiri, lalu goyang kanan. Goyang pun bangga baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang enak lah, kayak mana nih? Ada boleh nih? Ada boleh? Atau kayak ini umpamanya juga ada boleh? Anu dia ada merasa atau kebiasaan, buang kebiasaan sudah. Sebab ini hari ini bergerak, ngarang berdiri betul udah diam berdiri betul-betul. Artinya kan goyang-goyang, kakak muka ada, angka samping ada, betul-betul. Ini artinya diam. Nah, diri. Dan ketika kita mengandak batis kita lihat sejajarnya. Ini banyak orang surun lah, terus kita sembahyang. Jadi jangan kayak ini mana? Inilah di batis ini hamil dan batis. Jadi jangan kayak ini pula jangan ini lah. Nah, ratakan gimana? Artinya untuk kesana ratakan. Jangan kayak ini. Nah, beginian lelakian sama, beginian dikit sama. Cuma bedanya kalau beginian dirapatakan sedikit, kalau lelakian diranggangi. Banyak orang yang ini bentukan bahu kita. Dan tujuannya ketika takbir, kalau lelakian kan dibuka, Allah yang dibuka. Kalau beginian, nah dikariuk ditutup. Nah, jangan yang itu pekerjaan nih beginian berbeda. Kalau lelakian benar nggak tahu beginian kayak orang aja. Jadi begitu nanti artinya nah ini kalau kan tujuh sembahyang sama aja ya Allah lah. Kecuali pun berpikiran nanti nang ngortin itu. Nah, yang kedua masalah daripada ruku. Nah ruku itu jelas lah. Jadi kalau ini ruku itu dikatakan kalau diibaratkan dianggap papan di belakang sidin suata. Jadi kita mengira-ngira aja. Jangan begitu kita ruku, pokoknya catat kayak aja nih, kayak ini sampai betul-betul nah bayangkan. Bila perpanjangan tangan boleh aja kayak ini, Pak. Satu kali ke Pak. Iya, pokoknya nyaman dia aja. Ini. Anda kesini dulu, kayak mana anaknya bukan teman ini, mana pintar, mana ya mana. Kalau itu batal, asalnya bilang aja, taruh Pak. Cuma kan kalau baik kesehatannya gitu. Jujur. Kalau gitu makin tulang kita lain jangan. Batal lah ada batal. Nah, pilihnya nama kayak ini bisa juga dijual kayak mengenakan di supaya mereka ini. Ya Allah, begitu naik daripada ruku, jaga pula. Soalnya Allah mengingat tidak. Nah, jadi tidak. Nah, tidak boleh anak sini, boleh anak sini, boleh anak ini, gitu Pak. Yang penting ketika kita turun dalam keadaan badiah tangannya, jangan kelewat ini turun. Contohnya,
Alhamdulillah. Allah. Nah, silakan. Nah, juga yang kadang ya, lalagian ini. Ya Allah, ini dijaga arahnya lo konflik. Jadi nang kada tahu tadi tahu sudah ya Allah. Mungkin dimaafkan tapi tapi sudah tahu kan ya sudah. Nah jadi itu dipraktekkan langsung oleh guru baik langsung diterapkan sendiri. Jadi memang banyak ulun pun waktu ada tahu jadi saya juga baik, ya. Kecuali kita dalam keadaan darurat turun karena pas mengisi di wadiknya. Ayo betul kami ini Ustaz, kami ini belum memakai selawar itu kan makaret di sini kan tali ikatan ada kan kan, nah itu kan artinya darurat bukan itu kan memang baju naga itu jadi kan apa boleh kan tarik itu punya darurat itu boleh ada apa kayak kita ini kan ada darurat namanya kita ini artinya boleh memakai kayak baju yang penting nyaman boleh itu kalau bawa kan harus yang itu nanti pakai. Nah, jadi kita bawa buat yang sembarangan itu. Nah, itu berbeda. Ini darurat memang dimaafkan. Kemudian selain daripada qiyam, rukuk, i'tidal, kemudian yang berikutnya rukun fi'li adalah sujud. Sujud dianjurkan ya pas ialah banyak pilihan. Nah, sama kita bukan harus ini ada orang masuk sujud tuh kayak gue. Nah, orang kan yang kayak lah. Dia kayak mempunyai kan dari sedikit, pokoknya bedanya kayak itu bang. Lalu nyanyi kena sujud, nah, ini aja. Orang yang jadinya kadang terus jaga ini nanti. Entah lalakian ke bunyian bisa atau tidak. Nah, jadi kan boleh. Dan ingat bagi beginian nama pakai jilbab nang wajah ini kan beberapa hari itu harus kalau bangun nih contoh jilbab julung karena kan ini kemudian itu bepatulan dulu lah separuh ini bepatulan nah nama bagian orang golok ngomong orang bahari kan ada dua bagian tuh langsung itu bedanya dibilang berbakat hati-hati bila kian dalam keadaan sujud jangan sampai tertutup nih bunyinya tertutup gitu nah jangan terlatih bang berkilah kayaknya nanti kan ini punya nih ada nah arti itu orangnya tak dia itu boleh tak nah tidak nah itu pulang kekurangannya itu pulang nama bakatnya jadi pilihnya anak-anak itu tadi sikirakan dulu katanya bisa-bisa biarnya ibaratnya dah menyempurnakannya katanya bisa-bisa biarnya jangan coba. Nah, ini lagi ini bisa juga ini banyak kayak ini nama kain putih tuh bisa juga kalau surga sana ya juga cuma kebanyakan baginya kan yang mana pokoknya saya bisa biar kayak Pak nang ibahan ini kira jangan sampai 3 kali berturut-turut saling membahasnya bagaimana kata begini ngapain kok begitu ini jadi biar nanti ibaratnya kayak apa gerakan jangan sampai 3 kali aman dia saya sekali diam kalau Pak diam kan dulu sekali diam dulu tuh berapa. Nah ini yang berturut-turut, dia berturut-turut itu langsung tanpa jeda tuh ada yang berturut-turut. Makanya lah, Pak, jangan garuk sini, Pak, garuk aja, tetap diam. Kita betul bang sini, ini kan nggak ada berturut karena ini artinya berbeda. Nah berturut tadi, langsung bersamaan kita pada waktu itu. Nah itulah, jadi dijaga. Dan ketika kita memakai menggunakan hati-hati nih kalau kita buka nih sini. Yang ini entah buka, ini kan kebuka loh Pak. Nah, oleh batasnya wajah dengan 2 telapak tangan, baik jahil maupun batin. Nih, yang ini ngarannya batin kap. Nih batin kap ngarannya. Ini jahil.
Ya, ini betul menjahil. Makanya bila umpamanya kita dalam keadaan wudu tersentuh kemaluan kita atau kemaluan orang lain, anak kita umpamanya akan banyak anak halus gini, tapi kita memakai jahil batin ini terbatal, terjadi jadi kita mau membuat umpamanya. Berapa? Tapi bila tergantung batin kap ini betalnya. Nah beda ya bang. Katanya kalau anak menambah itu sebetulnya jangan ini maksudnya anak atau kalau itu pokoknya terjebak ini untuk kita nih terjebak tapi kita orang lain ini terjebak itu jangan pakai topik yang membesarkan sebab kalau jadi bila kita tarik sini aja kalau bapak asal jangan sini sebab bila ke sini lain itu kita akan terpatang ini dalamnya gagalangan tangan yang Allah tuh ingatin. Kemudian ulun nyatakan pulang ketika pakai mengkana jangan kalau tarik kayak biar berjilbab kayak berpemahaman dulu sih kita. Nah, artinya apa? Tarik dulu ke atas supaya. Nah, sinilah tarik dari sini. Ini tuh sudah nyatakan tarik pulang. Nah, iya, ini tarik dia ulang tarik ke sini. Terus sembahyang tarik. Bila yang sembahyang kayak pian berjilbab, maka dia sudah membatalkan artinya terbuka auratnya sudah. Oleh ini kan ada lagi wajah namanya bawah dagu namanya Allah paling ujung dulu kelihatan begini lagi. Nah tutup sujud tadilah. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah sudah jangan sebentar ini dulu kecuali ada nomor masalah asal urat Pak. Itu kan Bapak banyak. Karena kalau duduk dua sujud yang banyak katanya kayak biasa yang lama kan obat. Orang kita darurat obat dimapakannya, ya dimapakannya. Kalau ini sesuatu darurat tuh ada keringanan gitu. Nah jadi ketika kita duduk di antara dua sujud, maka ketika kita karena sanggup dan demikian boleh kita pakai duduk biasa. Kemudian dan duduk tasyahud akhir. Duduk tasawuf akhir itu kan sudah tahu itu kita sudah terjadi bila ada kawan banyak kali juga sebutin orang bila cuma ada kawan itu darurat itu kayak pokoknya ada nama juga kalau kita darurat maka ketika bertasawuf akhir di umpamanya ulun nih kita tambah ulun nah nih ini banyak atas betul ulun umpamanya nih Allah Akbar tangannya nah lalu memainkan tangan biar Pak. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nama tangan, nah kainnya anaknya, ada kainnya ada kainnya ada, nah ada kainnya ada kainnya nah ini Pak Harun bagian ini, jangan lupa buka ini, sini jual sini, kalau yang kedua tuh jual ini, nah jadi gini, ada kainnya tangannya ada ini lah. Ada juga kayak benar ini kayak ini. Nah ya tapi berapa? Ada kayak ini ada kayak ini ada kayak ini. Nah ini kan. Nah. Jadi begitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah maka kita amali. Nah, tunjuk kita nih. Subhanallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allahumma shalli ala Muhammad yang boleh pulang ke pertunjukan. Jadi kalau ditunjuk itu ada ininya. Nah, ada ini ada. Ada juga betul-betul ini. Subhanallah. Ya dengan ini juga ada juga ini. Subhanallah. Nah, bila kita nangol lah. Mau kita nanggal, berjualan mau lah.
bagian dan itu tuh makruh, jadinya kan ada batal, ada cuma makruh. Cuma orang bikin Instagram buat ini. Ada orang itu kebetulan ada. Nah, jadi buka-buka kayak ini, jangan ini. Ada juga turun tuh, naik turun kan ganggu itu turun. Mungkinnya adanya mazhab lain ada kan juga mungkin katanya yang lain mungkin ada alasannya juga kan. Tapi kita nang Syafi'i jangan diputar-putar, jangan putar-putar, jangan bertulis-tulis, itu tulis caranya kan. Ada yang turun nah itu betul, ada betul cuma makruh, mana makruh kan berpahala kalau. Nah, bisa ya, coba aja biar lain bagus sebayang deh. Cuma ada kawan apa itu tadi cuma putar-putar itu nggak kawan semua. Iya, coba sih ya. bisa pengaruh nih dia nih. Mana itu putar-putar pemain tadi. Nah, jadi bisa mengganggu dia. Ya kalau ini supaya sama ya, jadi tahu sudah buat itu bagaimana pas namanya ya Allah. Nah jadi rukun pilih tadi ada 6: qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir sudah. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan rukun qalbi. Rukun qalbi ini ada satu saja, yaitu niat. Nah niat. Jadi niat itu paling nyaman kalau mendapat niat. Nah, niatnya. Nah, niat itu paling nyaman. Contoh umpamanya lah. Ketika kita meletakkan niat ini, maka diletakkan niat itu cukup di dalam hati dan disunahkan mengatakan pas niat. Nah kita nak usalli penyaring lah, itu artinya lepas siarannya, ini sunat hukumnya. Jadi bila umpamanya orang menjadi imam ada berlapas, ada sampai tujuannya salli pada maghrib, biar ada gak nih? Langsung sirik Allah Akbar di umpamanya nah itu sah aja, sah. Kadang-kadang enggaknya kada sah. Cuma sidin kalau mengambil yang sunat tadi. Nah itu tadi. Jadi lapas niat itu jadi sunat. Akan tetapi tidak mencukupi jika hanya memata dengan nafas niat sedangkan hatinya itu kosong. Umpamanya dia biar sholli fardhu zuhri arba'atin mustaqbil adaan lillahi ta'ala atau muhammad ta'ala. Ini dia nyari kan ini dia mati dia enggak ada ini. Nah maka ada sahnya tadi. Ada sah. Jadi begitu dia nak usalli, jadi angkat takbir ini baik dan sudah orang dia sudah. Yang mati dia. Sudah sahnya niat itu terletaknya di dalam hati kita. Jadi di dalam hati ini ada taubat, berarti hukumnya adalah ada sah semuanya kita adalah. Jadi waktu niat itu di waktu kita takbiratul ihram. Itu mengatakan Allah ini maka niat tadi mau pakai juga. Contoh umpamanya nalika sejak usalli pada zuhri ini niat kali ini itu kerja hanya orang sembahyang orang dan cepat itu maka takbir usalli pada zuhri misalnya imaman umpamanya atau ma'muman atau lillahi ta'ala sama Allahu Akbar oleh sidin ini nanti ambil sidin ini tadi adalah cukup dan wajib batiknya aja. Jadi begitu yang sembahyang kan punya di rumah sholli pada zuhri ya. Rakaat ini umpamanya atau ada yang sambat jumlahnya kan sama pula sholli pada zuhri ada di antara Allahu Akbar. Ya, dipandang sama tujuanlah sangat jauh sembahyang pada zuhur karena Allah Taala. Itu aja salah sah. Kalau anak menangkapnya sholli pada zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Cuma panjang sengaja aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat umpamanya tapi pulang menghadap kiblat ya karena Allah Ta'ala oleh serawanan kan panjang banget. Nah ini jadi ada terlambat kita mau takbir jadi pilihnya nanti kan adil. Makanya kan ada orang lambat maka takbir
menyatakan sampai menyatakan tidak mati ini kurangnya. Nah, ada orang yang cepatnya mengambil nang wajib-wajibnya aja. Sedangkan 4 rakaat itu sunat saja. Ada kemudian mustaqil berarti itu adalah sunat saja. Jadi makmum umpamanya nih, umpamanya nih, kalau cocok itu atau sarungan ada masalah. Kalau bukan ya ada sah, ada berkah. Jadi yang penting tadi enam wajibnya. Bisa kan paham? Bisa. Kalau ini kan paham, yang masih jualan paham nggak dalam? Paham? Paham? Bisa paham? Kalau ini pilih mata sambil ada paham. Kami kira kan apa aja dan pada Ustaz tidak paham, apa aja bisa keluar juga berapa paham. Nah, artinya jadi jangan itu ya Allah. Jadi jangan bila ada paham, pakai kita paham. Ya Allah supaya nyaman. Menyangkut pada itu teralih. Dan yang berikutnya dapat ada rukun maknawi. Jadi rukun maknawi itu cuma ada satu, yakni bertertib. Jadi kita bertertib itu karena bertertib itu berurutan. Nang mana nang baru didahulukan nama berubah, nama didahulukan. Jangan sampai imbas namanya nangkat takbir langsung sujud. Ini ada berubah karena apa? Jadi harus teratur dalam menjaga jalan. Nah, ada kan yang tahu cukup kayak kalau ada kan? Ya, orang nggak ada tempat takut, berarti paham ya Allah. Takut dulu satu mat lagi. Ya, silakan dulu jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanku ini mungkin sudah dijelaskan atau belum. Aku mohon maaf, ribu maaf. Karena aku ini orang yang selalu aktif. Jadi pertanyaanku di sini sedikit melenceng dari apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz ini mengenai masalah sholat. Sholat ini sholat tahajud Pak Ustadz. Nah dalam sholat tahajud ini kadang-kadang di waktu aku mendirikan sembahyang tahajud langsung Allahu Akbar. Apakah itu boleh dilaksanakan? Itu satu. Maksudnya kalau hanya aja subuh. Pas diajar subuh waktu sudah Firman aja. Itu sunat tahajud berdiri rakaat kedua Allahu Akbar. Nah yang keduanya di waktu terakhir kita berdoa. Berdoa itu karena ada halangan dan sakit sebagainya bisa kita tuh mengunjurkan batis berdoa kepada dalam tapi tidak musuh tapi batis apakah itu boleh di dalam kita berdoa? Pokoknya boleh atau ada itu lagi orang ini. Mungkin pamer. Boleh kalau pesan. Coba itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mengenai sembahyang tahajud, yang namanya tahajud itu kan artinya itu di tengah malam lah. Jadi kalau sekiranya ketika kita melaksanakan sembahyang tahajud itu ternyata ulang azan subuh, nah maka itu pada tahajud kita tahajud. Nah, jadi jadi kita sembahyang tahajud itu lah. Iya, sembahyang tahajud itu tadi walaupun dia ulang ada guling, walaupun dia ada guling, bilangnya sudah nandung lah maunya nih. Sudah malam maka kita ternyata kadang mau guling juga boleh sembahyang tahajud. Tapi mesti kalau guling kemudian tahajud ada lah. Jadi bila kita memakan guling di kelas sembahyang tahajud pilihnya malam sudah malam. Nah itulah. Jadi bila ini sudah ulang aja berarti itu tadi namanya ada sembahyang tahajud lagi. Nah dia juga tahajud tadi berarti ya orang. Mengenai sembahyang mengenai doa bilang kayak apa hukum doanya ketika berdoa tadi kita ada kebiasaan yang berdoa kan duduk duduk kayak apa oleh lantaran halal ini dari umur batis masuk tidak boleh ya kalau masalah boleh cuma keadukannya kalau bagus adab kita. Jangankan kita berdoa lah kita ini duduk aja duduknya nih atau guring
Maka kalau dianjurkan, kalau dibolehkan kita tuh ketika kita beruntung mengatur batas kita tuh pas saat juga tidak boleh pindah lah kalian. Biarin kan namanya. Pokoknya kalau kemudian jamaah kita, saking rumahnya. Jangan kan itu kita buang aja bawahnya nih. Ternyata kan di tempat tertutup terbuka istilahnya kan. Lalu menghadap juga atau membelakangi juga, nah maka itu jadi haram jadinya. Boleh tak? Kan, mau aja tak. Lain hanya tempat tertutup itu kan berdinding. Nah itu loh kan itu tadi. Cuma yang waktu jangan dukung lah kalau itu tadi dulu menghadap juga atau membelakangi juga, carilah namanya yang awal. Nah itulah. Jadi juga masalah bolehnya kan boleh cuma kurang adab. Jadi juga berdoa tadi ya angkat tangan, jangan boleh apa ibadah bersebahas. Amin amin. Ada harapan ini ada serius orang ini kan. Sama dua atau pak lupa. Ya Allah. Jangan tahu orang lainnya, jangan itu orang. Besar orang pun dua kan yang pertama. Tangan orang baik masa tuh hantam imam sama para jam anak dua ya. Bagi lihat saya kebiasaan seperti ini lah. Nah itulah mungkin itulah nanti berjawab dan berdoa. Ada apa yang kita gunakan? Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.